Luar biasa sekali, selamat datang di Poco Fearless Lounge Event. Wah, ini luar biasa ya, semangatnya ini keren-keren banget ini. Walaupun ini sudah memasuki jam-jam rawan ya, dimana jam-jam siang, tapi masih semangatnya ini 45 banget. Tapi sebelumnya perkenalkan, saya Sabila Aprilia dengan senang hati akan memandu acara pada hari ini sampai dengan di akhir acara. Tidak lupa juga saya ingin menyapa kepada para tamu undangan, bagaimana kabarnya? Luar biasa kepada para tamu VIP, teman-teman KOL dan juga teman-teman media. Mana tepuk tangannya teman-teman media? Kurang semangat, kurang semangat. Sekali lagi, teman-teman media mana tepuk tangannya? Oke, dan tidak lupa juga kepada para tech enthusiast. Dan hari ini juga kita live di YouTube dari Poco Indonesia. Dan untuk kegiatan hari ini pastinya luar biasa dan menarik sekali karena kita akan mengetahui produk terbaru dari Poco. Wow. Jadi kalau saya pribadi memang dari tadi udah penasaran banget bagaimana sih nanti bakal ada keunggulan apa lagi dan juga bakal ada kekerenan apa lagi di produk barunya Poco pastinya. Dan kita akan melihat nanti bakal ada salah satu orang yang luar biasa sekali hari ini akan menjelaskan lebih detail lagi nih. Karena hari ini spesial banget kita akan bersama-sama menyaksikan peluncuran resmi produk terbaru dari Poco. Dan tentunya kecanggihan-kecanggihan apa aja dan juga spek-speknya nih. Kalau misalnya teman-teman media dan juga para tamu undangan di sini pastinya udah penasaran banget berapa sih harganya? Karena saya pribadi juga penasaran banget. Tapi untuk itu daripada kita semua menebak-nebak ya, langsung saja kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Andi Renreng selaku Head of Marketing Poco Indonesia. Silakan. Jamin gak akan kerasa lama lagi kita akan segera bertemu kembali dengan produk dan performa ekstrim lainnya. Halo Indonesia, Poco is back. Sebelumnya gue akan memperkenalkan diri kembali. Gue Andi Rengreng, Head of Marketing dari Poco Indonesia. Dan biasanya netizen budiman itu mengenal dengan gue, Bung Andi. Tapi keren ya. Oke, sebelumnya gue juga pengen mengucap syukur kepada Allah karena sudah memberikan rasa fearless sehingga gue bisa berdiri kembali di stage ini. Dan juga gue ingin mengucapkan rasa syukur kepada kalian semua karena sudah diberikan kesehatan dan juga bisa berkumpul kita bareng-bareng di hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan, amin. Amin. Juga mungkin kepada yang lagi nonton, ketik amin juga supaya bisa masuk surga. Oke, gua ingin mengucapkan selamat datang kepada teman-teman media, tech influencer, partner kita yang sudah hadir dan juga pastinya para Poco fans. Dan oke. Gue juga pengen mengucapkan selamat siang juga pada kalian yang mungkin menonton acara Fearless Launch ini secara langsung di YouTube Poco Indonesia. Sebelum mulai, baru-baru ini Poco Fans itu berulang tahun yang kedua. Jadi mungkin buat kalian yang belum tahu, Poco Fans ini sudah hadir di 7 kota,
di Indonesia. Dan baru-baru ini kita baru meresmikan Pokofans yang pertama, Pokofans yang berada di kota Banjarbaru. Dan gue juga pengen ngucapkan selamat kepada para Pokofans yang sudah menang challenge. Ada Opik dan Aswin dari Makassar. Mana Opik dan Aswin? Wih, oke. Dan juga ada Aubrey dari Bali. Mereka akhirnya menang challenge dari Poko Indonesia dan jauh-jauh hadir dari luar kota untuk menyaksikan langsung acara Fearless Launch ini. Secara pribadi, gua Bung Andi dan tim Poko Indonesia juga mengucapkan sebesar-besarnya rasa terima kasih kami kepada Pokofans yang ada di Indonesia. Karena percayalah, tanpa kalian semua, Poko Indonesia tidak akan bisa sejauh ini. Nah, mungkin kalian buat yang belum join di Pokofans, penasaran bagaimana sih bisa mendapat kesempatan untuk seperti Opik dan Aswin dan juga Aubrey. Kalian bisa lihat, cek informasinya, Pokofans itu ada di sosial media, ada di Instagram, ada di Facebook, dan juga ada di website Poko Community Indonesia. Pokoknya beraksi. Ini adalah semangat yang akan selalu Poko Indonesia junjung tinggi. Sebuah semangat untuk berani mengejar mimpi apapun itu. Dan oleh karena itu, sebagai apresiasi kami menghadirkan stiker dan bookmark eksklusif dari Pokoknya Beraksi. Kalian bisa dapatkan stiker dan bookmark eksklusif ini di produk terbaru yang akan di-launching hari ini. Oke, mungkin kalian bertanya-tanya kenapa kami menghadirkan bookmark eksklusif dari Pokoknya Beraksi. Karena menurut data ternyata literasi membaca di Indonesia ini sangat rendah. Bisa dibandingkan jika ada 1.000 orang, hanya 1 orang yang memiliki minat membaca. Jadi kami harap dengan adanya bookmark eksklusif ini, dengan Pokoknya Beraksi, minat membaca anak muda dan Gen Z di Indonesia menjadi lebih meningkat. Tapi kami juga nggak hanya peduli dengan literasi membaca, kami juga peduli dengan gaya hidup anak muda Indonesia. Sebagai trendsetting lifestyle teknologi brand, kami menghadirkan kolaborasi official terhadap brand lokal FYC. Kami tahu karena user dari Poko itu rata-rata anak muda dan Gen Z. Jadi buat kalian yang penasaran dengan hasil kolaborasi kami menyebutnya dengan Poko Young Crew Collection. Penasaran nggak dengan sepatu yang gue pakai hari ini? Kalian bisa langsung cek ke websitenya mereka karena pada tanggal 23 kemarin sudah bisa di check out. Dan bukan hanya itu, di sini juga ada kolaborasi antara Poko dan Neon. Kami memiliki Poko Nala dan Poko Runa. Bagaimana? Keren nggak? Keren ya? Oke. Nggak hanya itu, Poko bukan hanya berkolaborasi dengan lifestyle apparel brand. Buat kalian yang anak motor, pasti sudah sangat familiar dengan custom motor seperti ini. Ini adalah salah satunya, dan nantikan hasil kolaborasi dengan Rainbow Motor Builder yang kami berencana akan membawa semua custom motor kami untuk keliling Indonesia. Seperti yang pernah kami lakukan di acara Ngabuburit di Ramadan tahun ini. Mari kita lihat videonya. That's right. That's right. We've been a while since you felt like this. We've been a while since you felt like this. Been a while since you felt like this. We've been a while since you felt like this.
Oke, gimana? Seru ya? Seru banget ya? Oke, Ngambu Barat bareng Poko kemarin itu gue bisa bilang ini pecah banget. Tapi sebelumnya gue mau mengucapkan dari tadi gue mencari ada satu orang. Kalau misalnya tadi ada namanya Bung Andi, gue akan memperkenalkan. Ada juga nanti the next Bung Andi, ada Bung Isaac. Halo abang, apa kabar? Oke, anak gue. Oke. Nah tadi di Ngambu Barat itu seru banget. Kenapa? Karena ada Omes, ada Rainbow, ada Alif John, dan juga ada Satria VJ, ada Fayat mana Fayat? Ada Marlin, ada teman-teman dari Magna dan juga Poco Fans. Dan berbicara soal pengguna smartphone Poco, mungkin banyak juga ditemuin oleh di kalangan para gamers. Karena gua juga salah satunya gamers. Dan bentuk Poconya beraksi para gamers di Indonesia, kami adain Poco Prohan bareng Aura Esport. Dan juga ada Poco Extreme League. Menurut gua zaman sekarang main game itu bukan hanya sekedar menjadi hobi, tapi sudah bisa menjadi karir. Dan Poco Indonesia bersama partner-partner yang kredibel menghadirkan kesempatan itu. Gak cuma di Jakarta, kami akan mendatangi kemanapun dan siapapun itu. Jadi bersiaplah kalian untuk kami kunjungi. Tapi ada salah satu story yang paling inspiring dari kegiatan ini. Karena ada sebuah tim yang mengikuti kompetisi dan saat ini sudah menembus di ajang turnamen profesional. Bahkan skala internasional. Oleh karena itu, Poco Indonesia menyiapkan sebuah official Poco Esport Team yang dapat menjadi batu loncatan buat kalian semua untuk menjadi pro player. Gua akan perkenalkan. Ini adalah Poco Star. Sebuah esport team besutan Poco Indonesia. Kami akan menghajar Aura. Gak ya. Jadi tunggu aja hasilnya dalam waktu dekat. Dan kalau misalnya dilihat dari e-sport, dunia gamers, ternyata Poco itu sudah sangat menjadi bagian dari kisah beberapa pro player. Salah satunya adalah dari Bang Fayat, Bapak Free Fire Indonesia. Mari kita sama-sama lihat cuplikannya. Halo, nama gue Fayat. Gue sebelumnya adalah profesional dokter yang saat ini menjadi profesional gamers, bahkan sebagai pelatih profesional, sudah sampai menjadi pelatih timnas juga tentunya. Ya, di sini gue bener-bener bersyukur ya bertemu dengan salah satu handphone yang menurut saya kategorinya itu handphone gaming. Yang pertama di tahun 2018. Jujur, handphone tersebut Poco F1 tentunya yang membuat tim saya itu kurang lebih atau tim kami 10 bulan tidak terkalahkan di scene kompetitif. Kategorinya sih sudah masuk kategori nasional ya. Dari beberapa hal yang sangat besar dan sangat berpengaruh dalam hidup gue atau karir kepelatihan gue di scene kompetitif Free Fire. Yang pertama, tim yang sudah susah payah kita perjuangkan dari awal itu akhirnya ya bersama Poco F1 ya, akhirnya kita masuk ke dapat kesempatan untuk ikut kejuaraan internasional pertama untuk Free Fire, Piala Dunia Free Fire tahun 2019, dan kita dapat juara 3 dunia. Ketika saya harus berpindah-pindah e-sports, ada yang gagal banget, tapi hal ini yang membuat saya terus bisa menambah keilmuan, bahkan yang akhirnya salah satu titik terbaiknya di tahun 2022 kemarin menjadi pelatih timnas dan berhasil meraih 2 medali sekaligus dalam satu cabang. Salah satu yang bisa membantu proses kalian menuju titik yang kalian inginkan di scene kompetitif tentunya adalah berlatih dengan tepat dan akurat. Ya, maksimal itu bukan tentang durasinya, ya, bukan tentang try hard versi kalian, tapi kalian benar-benar memang harus bisa mengeksplor atau paling tidak memilih role model yang sudah berhasil lebih dahulu, karena tugas kalian sebenarnya tidak tentang mengidolakan mereka, tapi bagaimana menyamai bahkan melampauinya suatu saat nanti.
Jadi buat kalian, jago aja, gak cukup, be fearless. Oke, wow. Ternyata beliau adalah seorang dokter yang beralih profesi menjadi pro player. Boleh minta tepuk tangannya sekali lagi. Bang Fayat hadir di tengah kita. Bang Fayat. Dan juga saya melihat ada beberapa dari tim e-sport PocoStar yang sudah hadir. Boleh minta tepuk tangannya juga, bisa standing. Thank you sudah hadir. Ngomongin Bang Fayat, saya mau ngasih disclaimer, Bang Fayat ini tidak ada hubungan apapun sama saya. Banyak sekali yang bilang kami ini saudara karena mirip katanya. Oke. Dan yang menarik dari Bang Fayat ini adalah dia mengawali karirnya dengan Pocophone F1. Jadi singkatnya, Poco dari awal hadir sampai sekarang itu sudah menjadi acuan para pro player. Karena kami berkomitmen untuk membawa produk dengan performa ekstrim dan harga ekstrim. Namun sebenarnya Poco itu bukan hanya untuk para gamers. Buat kalian yang memiliki value, berani, beda, dan juga mendobrak, juga termasuk di dalamnya. Poco hadir dengan beberapa line up series yang menyesuaikan kebutuhan kalian. Dari launching terakhir, banyak sekali yang DM gua, banyak sekali yang ngasih masukan ke gua. Percayalah, kami di Poco Indonesia baca satu-satu DM dan masukan dari kalian. Tapi nggak semuanya dibalas. Dan ada kata-kata yang paling menonjol, yaitu pro. Sering banget disebut oleh kalian yang DM, yang komen. Dan sebagai komitmen kami yang selalu mendengarkan para user, Poco Indonesia menghadirkan Poco X5 Pro 5G. Menurut gua, ini bakal jadi salah satu model favorit kalian tahun ini. Sepakat atau tidak? Sepakat? Oke, kita gas? Oke. Ayo kita mulai dari segi performanya. Poco X5 Pro 5G menggunakan Snapdragon 778G, salah satu chipset kelas high-end yang tidak perlu diragukan lagi performa dan ketangguhannya. Kalau kita melihat skor Antutu secara keseluruhan, kita mencoba membandingkan dengan chipset sekelas lain dan baru-baru ini Snapdragon 778G masih lebih unggul. Di sini terlihat Poco selalu mencoba untuk menyematkan komposisi terbaik di kelasnya, termasuk di chipset pada Poco X5 Pro 5G. Buat kalian yang ingin melihat hasil pengujian FPS, kita coba dengan PUBG sebagai benchmark. Yang kita semua tahu, game ini bukanlah game yang gampang dijalankan di grafis tinggi. Poco X5 Pro 5G memiliki rata-rata 59 FPS dengan suhu hanya 39,8 derajat. Adem banget tapi tetap bertenaga. Gak cuma itu, ada juga peningkatan dari segi softwarenya. Perkenalkan MIUI 14 untuk Poco X5 Pro 5G. Ini adalah OS terbaru dengan beberapa optimisasi. Pertama ada optimisasi dari RAM. Ini adalah salah satu dari dua fungsi utama yang benar-benar meningkatkan performa secara keseluruhan. Biasanya ada banyak aplikasi atau widget kecil yang berjalan sepanjang waktu di background smartphone kita. Meskipun kalian tahu kita memiliki RAM sekitar 6 GB, tapi yang sebenarnya tidak sepenuhnya demikian. Di sini kami coba mengoptimalkan RAM yang dapat kalian gunakan. Langkah pertama dari optimisasi ini adalah dengan mengoptimalkan auto start process.
Agar penggunaan RAM-nya yang semakin minim, kami juga mengoptimisasi sistem usage pada aplikasi. Maka keseluruhan penggunaan RAM jadi lebih kecil di MIUI 14. Sehingga akan ada lebih banyak RAM yang tersedia untuk menjalankan aplikasi-aplikasi yang digunakan. Dan selanjutnya kami juga melakukan optimisasi dari storage. Ngomongin soal storage, ini kadang-kadang menjadi hal yang rumit. Kenapa? Karena kadang-kadang kita nggak benar-benar tahu berapa besaran storage yang kita butuhkan. Perbedaan storage ini akan mempengaruhi perbedaan harga. Makanya kami juga mencoba mengoptimisasi di bagian ini. Begini analoginya. Sebagian dari kita sering sekali mendownload banyak apps, tapi cuma dipakai hanya sesekali. Dan tanpa sadar tiba-tiba storage-nya udah kepenuhan. Dan dengan optimisasi MIUI 14 ini, secara otomatis durasi penggunaan aplikasi kalian akan terekam. Jika penggunaannya tidak menggunakan aplikasi selama 1 bulan, fitur ini akan secara otomatis mengompres aplikasi tersebut. Sehingga tersedia lebih banyak ruang. Poco X5 Pro 5G sebenarnya nggak cuma hadir dengan performa yang pro. Kami juga hadirkan kamera pro. Ini adalah HP pertama di Poco series yang hadir dengan kamera 108 megapiksel. Selain itu juga tersedia kamera ultra wide dan juga kamera makro. Sekarang dengan 108 megapiksel kalian bisa mendapatkan hasil foto dengan warna dan detail yang lebih bagus. Tapi apa yang membuat 108 megapiksel lebih menarik lagi? Yaitu kemampuan zoom in untuk melihat hasil foto lebih dekat dan detail. Bagaimana dengan night mode-nya? Dengan kombinasi teknologi 9-in-1 pixel binning dan kemampuan dari Snapdragon 778G, pada kondisi minim cahaya seperti ini, hasil fotonya tetap tajam. Dan pada area yang lebih gelap, kombinasi ini dapat menekan noise menjadi lebih minim. Dan gak ketinggalan juga kamera ultra wide untuk kreativitas lebih dan pengambilan foto di ruang yang sempit misalnya. Buat kalian pencinta bokeh atau portrait mode, ini kita memiliki fitur portrait mode. Bisa bikin profile picture kalian lebih keren layaknya kamera pro dengan bokeh yang halus. Dan terakhir, makro kamera dapat memberikan detail yang sangat baik serta penangkapan cahaya yang tepat. Tapi gak cuman buat foto. Dengan kemampuan Snapdragon 778G, kalian bisa menikmati perekaman video 4K. Singkatnya, pada bagian kamera dengan Poco X5 Pro 5G, kalian nggak cuma bisa menikmati performa ekstrim, tapi juga cocok buat kalian yang suka buat konten keren dengan sensasi pro. Dengan semua fitur pro tadi, tentu kita membutuhkan tampilan yang pro juga. Oke, gue ingin mengambil kesepakatan di sini. Sebenarnya, kalau misalnya dilihat di kelas mid-range, penggunaan display AMOLED itu sudah sangat biasa. Tapi Poco X5 Pro 5G coba mendobrak pasar. Perkenalkan Flow AMOLED, biasa disebut dengan Flexible Display Technology. Apa maksud fleksibel di sini? Sebenarnya kalian bisa temuin di HP-HP yang layarnya bisa dilipat. Yang biasa ditemuin di HP segmen flagship dan biasanya harganya di atas 10 juta. Tapi apa keunggulannya? Ini adalah Flow AMOLED pertama di X series. Pertama berbicara bagaimana dari segi desainnya. Seperti yang bisa kalian lihat di sini bagaimana layar tersebut itu bisa dilipat. Ini tentu membuat handphone kalian jadi terlihat lebih bagus. Karena
menghadirkan bezel yang sangat tipis layaknya smartphone kelas flagship. Nggak cuma itu, kalian juga mendapatkan smartphone yang lebih ringan dan ramping. Walaupun smartphone ini ramping dan ringan, kami tetap menjaga kualitasnya. Kami telah menguji ketahanan dari Flow AMOLED ini dengan menjatuhkan lebih dari 100 unit Poco X5 Pro 5G dari jarak 1 meter dan ketahanannya meningkat 90% dibandingkan generasi sebelumnya. Dan secara kualitas, gambar juga nggak ketinggalan dengan teknologi-teknologi yang ada di sini. DCI P3, 10-bit, dan juga HDR10+. Poco X5 Pro 5G juga mendukung tampilan halus 120 Hz. Penuh warna, jernih, benar-benar spek pro dari segi layar. Dan masih ada lagi. Dengan kombinasi baterai besar 5000 mAh dan 67 watt turbo charging, kalian bisa mengisi daya hingga 100% hanya dalam waktu 40 menit. Paling penting adalah 67 watt inbox charger. Jadi ini sangat berguna karena kalian bisa dibawa sehari-hari, kalian nggak perlu bawa banyak-banyak charger, karena hanya dengan satu charger kalian sudah bisa menggunakan untuk di beberapa device kalian. Gimana sejauh ini? Apa sudah cukup menurut kalian? Belum? Kita gas? Gas? Oke. Lanjut, kita gas. Dari aspek desain, Poco X5 Pro 5G series ini terus kita update. Berangkat dari masukan para user, sejak awal membuat, Poco X5 Pro 5G adalah X series yang paling tipis dan juga ringan. Ini juga lebih meningkatkan pengalaman saat digenggam. Kami memberikan Poco X5 Pro 5G dengan desain flat frame untuk pengalaman genggam terbaik. Oke, tapi bagaimana soal varian atau pilihan warnanya? Yang pertama, ada warna favorit dari banyak orang. Poco X5 Pro 5G hadir dengan warna black. Kita bisa lihat dengan desain deco yang besar di bodinya dengan sentuhan hitam two-tone. Bikin tampilan ini menjadi lebih premium. Yang kedua, blue. Pilihan warna yang sangat vibrant dan lebih anak muda. Ini gua banget ini. Dengan kombinasi dua nada pada biru tua dan biru muda membuat stand out untuk kita pakai pada saat di luar. Dan yang terakhir, warna favorit gua. Warna favorit kita semua. Yellow, dengan bingkai dan deko kamera hitam menawarkan kontras yang real dengan perpaduan warna kuning khas Poco. Kalau misalnya kita lihat lebih detail lagi, di tombol powernya juga ada sentuhan warna kuningnya. Absolutely cool. Coba kira-kira dari 3 warna ini, yang mana warna favorit kalian? Yang mana? Yellow ya? Oke. Gua sih biru ya. Gua sih biru karena gua masih Gen Z banget, Oke, tapi nggak cuma dari warna, dari segi desain yang tipis dan ramping, benar-benar membuat Poco X5 Pro 5G jelas memberikan pro experience. Mari kita lihat videonya.
Oke, ini adalah Poco X5 Pro 5G dengan banyak fitur pro yang dikemas dan ditingkatkan. Chipset high-end yang meningkatkan kemampuan kamera, didukung dengan baterai besar yang tahan seharian, disertai dengan turbo charging, bahkan layar yang berada di atas kelasnya. Desain tipis dan stylish dengan kualitas yang baik. Menurut kalian sudah cukup satu produk hari ini? Tapi bukan Poco namanya. Kalau kami cuma berhenti di produk yang satu ini. Oke, sebelum itu, kalau yang tadi datang dari seri X, dan kalian merasa kalian butuh performa yang lebih ekstrim lagi, ini adalah saat yang tepat bagi kalian untuk cobain Fearless series dari Poco. Ini biasanya cocok nih kayak orang-orang seperti Sega Rio, Ernan yang hadir di sini. Halo Om, apa kabar? Dan sebelum kita melihat bagaimana fearless-nya dari series tersebut, mari kita simak yang satu ini. Oke, karena di F-Series kita juga harus memiliki tampilan yang fearless. Gak kerasa udah 5 tahun lamanya semenjak smartphone dan series pertama dari Poco diluncurkan. Kalian mungkin masih ingat dengan Pocophone F1. Pada saat itu gua ingat banget bagaimana semangat kalian. Dan tanpa basa-basi, perkenalkan, Poco F5. The next F-Series yang semakin fearless. Dan ini adalah alasannya. Pertama, yang paling matters buat para fans, performa. Karena Poco selalu berusaha membawa performa yang ekstrim. Terlebih lagi ini adalah F-Series yang selalu mendobrak pasar. Sepakat? Oke. Snapdragon 7 Plus Gen 2. Poco Indonesia sangat semangat banget buat ngumumin debut pertama di Indonesia bersama Poco F5. Chipset ini udah jadi bahan omongan para tech entusias. Namun ternyata masih banyak juga yang belum kenal dengan chipset baru ini. Dan oleh karena itu, gua akan mengundang Pak Susanto sebagai perwakilan dari Qualcomm Indonesia untuk memberikan informasi yang lebih lengkap dan lebih detail tentang Snapdragon 7 Plus Gen 2. Pak Susanto. Terima kasih Bung Andi. Kayaknya hari ini nih hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh jutaan penggemar Poco di Indonesia. Ya. Jadi penggemar aja, Pak. Banyak yang nungguin juga. Iya, tidak hanya penggemar, tapi juga banyak sekali sebenarnya hal-hal yang ditunggu-tunggu dari Poco F5 ini, Bung Andi. Mungkin saya juga mau ceritanya, Bung Andi. Oke. Sedemikian banyaknya komen-komen dari para penggemar ini, ada yang mampir ke Snapdragon Insiders juga. Dibilang, Bung Andi, tolong kasih tahu Bung Andi, launchingnya cepetan. Gitu. Oke. Dan hari ini sudah dikabulkan. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat untuk Poco Indonesia atas peluncuran Poco F5 secara resmi di Indonesia yang pertama kali pakai Snapdragon 7 Plus Gen 2. Ya, kalau di
bilang ini benar-benar layak ditunggu karena Poco F5 ini akan memberikan performance yang sangat tinggi, ekstrim, dan juga hal-hal yang baru yang ada dalam prosesor Snapdragon 7 Plus Gen 2 ini yang akan memberikan pengalaman yang lebih baik lagi jika dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Seperti kita lihat di sini, ini adalah beberapa, ini ringkasan dari fitur-fitur atau kemampuan yang ada dalam Snapdragon 7 Plus Gen 2. Seperti peningkatan dari sisi CPU-nya sendiri, itu meningkatnya enggak cuma dikit-dikit aja, tapi benar-benar ekstrim, yaitu 50% lebih kencang dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Kalau meningkat 50% itu udah enggak kayak meningkat beda generasi aja, tapi udah kayak beda seri dari 7 ke 8. Karena memang seri 7 ini adalah seri high-end dari Snapdragon. Jadi bukan mid-end ya, seri 7 itu seri high-end. Seri 8 adalah premium, 7 itu high-end, yang mid-range itu ada di seri 6. Dan selain dari performa CPU yang meningkat secara ekstrim, ada yang lebih ekstrim lagi, yaitu dari sisi grafik. Kalau di persen ini sampai 200%, jadi 2 kali lipat performa grafiknya lebih baik jika dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya, Snapdragon 7 Gen 1. Jadi ini akan nggak salah lagi kalau Poco F5 itu menjadi topik pembicaraan dari banyak sekali reviewer, influencer yang sudah mencoba dan nggak ada satupun yang bilang performanya ini jelek. Semuanya memberikan komentar yang baik dan ini akan menjadi hal yang meyakinkan kita semua apabila kita pakai Poco F5 ini akan menjadi smartphone yang sangat tepat untuk menemani kebutuhan kita untuk smartphone yang berperforma tinggi. Jadi selain performa yang meningkat, juga experience yang biasanya ada di seri flagship tetap ada di sini, yaitu seperti Snapdragon Sound. Biasanya itu juga ada di seri 8 dan ini tetap ada di sini untuk memberikan kualitas suara yang Oke. Kita lanjut aja ya. Jadi untuk Ya, maaf kesalahan teknis karena mikrofonnya nggak pakai Snapdragon. Oke, masuk. Snapdragon Insiders mana? Oke, jadi ini akan tetap memberikan performa yang tinggi, juga experience yang tinggi juga. Snapdragon Sound untuk kualitas suara yang lebih tinggi, delay yang lebih rendah, dan juga untuk kekuatan untuk koneksi Bluetooth yang bisa lebih stabil dan lebih jauh. Lalu juga untuk Snapdragon Elite Gaming, ya ini akan memberikan performa gaming yang tinggi, lebih nyaman, nggak putus-putus, renderingnya lebih bagus, tapi tetap hemat energi. Dan juga akan memberikan koneksi 5G yang lebih baik dengan modem X62 akan memberikan koneksi yang kencang meskipun kita berada dalam kondisi yang sinyalnya agak kurang, dia tetap memberikan performa yang baik. Oke. Demikian aja dari saya kembalikan lagi ke Bung Andi, sekali lagi selamat. Terima kasih Pak Susanto. Oke, untuk melengkapi apa yang disebut dan dijelaskan dari Pak Susanto dari Qualcomm Indonesia, pertama dan terpenting, chipset ini menggunakan pemrosesan TSMC 4 nanometer. Dan ini adalah yang paling tercanggih, yang artinya sangat efisien dan tetap kencang. Kita tahu semua ya, chipset terbaru dan terbaik saat ini semuanya berukuran 4 nanometer. Dan Snapdragon 7 Plus Gen 2 salah satunya. Kita bisa lihat perbandingan tingkat efisiensinya, mau nge-game, nelpon, bahkan mengambil video. Ini merupakan part yang paling jelas menunjukkan seberapa bagus chipset ini. Berbicara soal struktur dan pembuatannya, ini sangat mirip dengan kakaknya, Atlas Gen 1. Bagaimana dengan skor benchmarknya? Sekarang jika kita bandingkan dengan beberapa prosesor generasi ke-8 yang populer dalam 2 tahun terakhir, kita semua tahu reputasi performa mereka. Tapi Snapdragon 7 Plus Gen 2 baru saja melampaui chipset series 800 yang lebih lama, bahkan skor Antutunya hampir mencapai 1 juta.
Jadi Poco sangat yakin bahwa Snapdragon 7 Plus Gen 2 akan menjadi salah satu chipset legendaris yang disukai para fans dan para user. Benar-benar definisi fearless seutuhnya. Dan untuk bisa keep up dengan performa yang sangat tinggi, tentu dibutuhkan cooling system yang sepadan. Poco F5 menghadirkan liquid cool teknologi 2.0 yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekarang ada 14 lapisan grafit dan vapor chamber yang besar sekitar 20% lebih besar dari generasi sebelumnya. Kalau misalnya kita spesifik bahas vapor chambernya, ini nggak seperti yang biasanya. Kenapa? Sekarang penyebaran panasnya itu lebih baik lagi. Kemudian buat kalian para gamers, nih buat tim Garena mungkin bisa diperhatikan, jadi bisa menjadi consider untuk mengganti standar handphonenya. Ada teknologi yang disebut dengan Phase 2.2. Teknologi ini mengoptimalkan setiap frame berdasarkan karakteristik game. Secara pintar memutuskan kapan harus mengeluarkan daya yang dibutuhkan. Jadi nggak harus 100% setiap saat. Ini lebih efisien secara keseluruhan dan memaksimalkan kinerja prosesor sambil membantu menjaga suhunya. Yang berarti FPS akan menjadi semakin stabil. Mari kita lihat buktinya. Hasil tes PUBG di Poco F5 pada level grafis HDR dengan mode 60 fps, rata-ratanya adalah 59,7 dengan tingkat brightness 400 yang tidak pernah turun selama permainan. Suhu tertinggi selama pertandingan cuma 37,9 derajat Celcius. 37 derajat Celcius. Ini merupakan sungguh kinerja yang sangat luar biasa dari Poco F5 dan memungkinkan kalian main game tetap lancar. Selanjutnya, untuk mendukung performa yang kuat, Poco F5 dilengkapi dengan RAM LPDDR5 dan ROM UFS 3.1 yang memastikan kecepatan untuk multitasking. Dan untuk pertama kalinya dalam Fearless Series terdapat RAM hingga 12 GB. Suatu yang sangat menarik, lebih besar RAM berarti lebih banyak hal yang dapat dilakukan. Ini adalah performa Fearless yang ditawarkan oleh Poco F5. Hadir dengan chipset pertama di Indonesia yang skor Antutunya hampir mencapai 1 juta. Serta RAM besar yang dapat diekspansi hingga 19 GB. Gak ketinggalan cooling system terbaru untuk dapati performa puncak agar tetap stabil. Selanjutnya kita masuk ke bagian kamera dari Poco F5. Yang gak kalah pentingnya, mungkin ini adalah hal yang sangat juga digunakan para pengguna di zaman sekarang. Terdapat 3 kamera di Poco F5. Elemen kunci di kamera yang bagus itu ada beberapa. Yang pertama adalah cepat. Saat ambil foto dan memuat foto dari galeri, jadi pengalaman keseluruhan akan jauh lebih lancar dan stabil ketika hasil foto jernih dan gak ngeblur. Dan terakhir yang paling penting adalah kreativitas. Kemampuan untuk membuat foto menjadi lebih menarik lagi. Seberapa cepat kamera Poco F5? Kalian bisa lihat sendiri langsung perbedaannya sangat signifikan berkat prosesor yang terbaru ini. Dan untuk kali ini ada in-sensor zoom. Jadi kita bisa mengabadikan gambar objek yang jauh melalui foto di Poco F5. Berikutnya, ini adalah fitur yang kami nggak kurang-kurangi. Ada OIS dan juga EIS.
untuk kestabilan pengambilan foto, night mode, hingga perekaman video. OIS ini sangat penting dalam kondisi kurang cahaya seperti foto ini. Foto ini diambil saat matahari terbenam dan dengan night mode serta ditambah fitur OIS. Kalian bisa lihat sendiri bagaimana foto ini secara detail dan semuanya menjadi jelas. Kalau melihat detailnya, coba perhatikan di pantulan di permukaan airnya. Sangat jelas. Tapi kreativitas juga nggak kalah penting. Jadi kita semua tahu sebagian besar platform di aplikasi editing zaman sekarang itu ada beragam. Kali ini Poco F5 menghadirkan sesuatu yang baru. Perkenalkan fitur terbaru yang keren, film kamera efek. Sebagai user yang biasanya kita perlu melalui proses panjang dan rumit, tapi ini tidak akan terjadi di Poco F5. Biarkan HP-nya yang bekerja dan memudahkan hidup kita. Ini adalah hasil foto dari kamera ultra wide yang keren. Tapi dengan efek black and white film, membuat foto ini jadi punya angle yang baru. Nah, selanjutnya ini merupakan, kalau misalnya dilihat ini fotonya sudah bagus, di mana terlihat warna merahnya juga sangat cerah. Tapi keseluruhan foto terlihat agak redup, warnanya kurang menonjol. Namun dengan menambahkan filter warna retro, kalian bisa membuat warna menjadi sedikit lebih cerah secara keseluruhan. Oke, ada juga frame editing sebagai sentuhan akhir. Ada 5 bingkai khusus yang berbeda menyesuaikan keinginan kalian. Semuanya menarik untuk dicoba. Tadi kalau misalnya kita lihat hasil dari Poco F5, foto-fotonya sudah sangat keren. Bagaimana dengan hasil videonya? Mari kita lihat video ini. Oke. Gimana menurut kalian performa dan kemampuan kamera dari Poco F5? Nggak kaleng-kaleng kan? Oke, kita gas lagi. Gas! Oke, masuk ke bagian yang nggak kalah keren dari Poco F5. Gua akan kasih lihat kalian soal desain dan bentuknya. Pertama, warna hitam yang sangat berkelas dengan desain garis halus yang dapat kalian lihat dari sudut tertentu. Warna hitam ini sangat elegan, simple, dan juga low-key. Jelas salah satu pilihan yang akan menjadi populer. Juga yang kedua, khusus buat yang butuh lebih outstanding, terlihat ada 2 warna biru yang sangat seimbang, dengan modul kamera yang juga serasi dengan bodi belakang. Ini benar-benar eksklusif dan terlihat menyatu secara keseluruhan. Warna birunya juga terlihat semakin keren dari waktu ke waktu. Terakhir ini yang paling unik di Poco F5. Jarang banget nemuin warna putih di series Poco. Elegan, cakep, dan anti mainstream. Kalau misalnya kalian bisa lihat lebih detail dan lebih dekat, ada elemen birunya. Ini dengan efek yang ngademin seperti S-Flag, cocok buat kita yang di daerah tropis, biar bawaannya hatinya jadi adem terus. Semoga hari ini juga semua orang adem hatinya melihat peluncuran wireless launch dari Poco F5.
Selain dari warnanya, F-Series kali ini tetap hadir dengan flat frame design untuk kenyamanan saat digenggam. Terlebih untuk kalian para gamers. Tahun lalu, Poco F4 adalah salah satu smartphone teringan dan tertipis. Tahun ini kita terus mengurangi berat untuk penggunaan satu tangan dengan durasi waktu yang lama. Dan ini adalah ketiga warna Poco F5. Coba menurut kalian lebih suka warna yang mana? Putih? Biru? Oke. Nah, kalau misal kalian lihat dari belakangnya aja, dari belakang handphone Poco F5 itu sudah bikin naksir. Bagaimana dengan depannya? Oke. Poco F5 memiliki tampilan imersif dengan rasio layar ke bodi itu 93,4%. Ini adalah yang paling imersif, yang pasti kalian benar-benar mendapatkan yang terbaik di sini. Gak cuman itu, berkat penggunaan Flow AMOLED, display Poco F5 memiliki ultra slim bezel. Sisi atas dan bawahnya benar-benar terlihat sangat premium. Dan untuk pertama kalinya dalam seri F, Poco F5 mendukung 68 miliar warna. Artinya warnanya lebih nyata, transisi saat menonton konten yang sangat berwarna bisa menjadi lebih mulus dan lebih akurat dari sebelumnya. Dan ini juga gak kalah penting untuk punya layar yang nyaman bagi mata kita dalam berbagai kondisi. Ini adalah fearless display dari Poco F5. Lalu, bagaimana dengan baterainya? Terdapat baterai 5000 mAh di Poco F5. So far ini merupakan ukuran baterai terbesar untuk F-Series. Mari kita lihat bagaimana daya tahannya. Kita coba simulasikan penggunaan sehari-hari seorang gamers. Kayak gue yang suka nge-push rank. Biasanya gue menghabiskan sekitar 8 jam dengan smartphone dalam sehari. Main game selama 4 jam, jadi ketahuan ya, jarang kerja ya. Scrolling media sosial selama 2 jam, terus lagi 2 jam nonton review atau hiburan di YouTube. Dan di akhir penggunaan atau malam harinya baterai Poco F5 gua masih menyisakan 26%. Dan ini jelas masih cukup buat seharian. Tapi buat kalian yang sangat produktif, nggak perlu khawatir. Isi setengahnya cuma butuh 15 menit dengan 67 watt turbo charging. Dan juga masih ada inbox chargernya. Dan juga di Poco F5 masih ada fitur-fitur penting lainnya yang disematkan. Ada NFC, dual speakers, dan mungkin bagi kalian yang bertanya, Poco F5 menggunakan MIUI 14 untuk Poco berdasarkan Android 13 terbaru. Dan satu lagi nih, yang jarang banget ditemuin di HP performa kelas ini, yaitu headphone jack 3,5 mm. Fitur yang berguna untuk penggunaan sehari-hari seperti audio file hingga para gamers dapat mengejar latensi rendah. Fitur kecil yang besar manfaatnya. Oke, kita simak video berikut ini. Itu tadi Poco F5, dimulai dengan Snapdragon 7 Plus Gen 2 yang benar-benar menjadi sorotan utama, menghadirkan kecepatan luar biasa dengan sesuai dengan konsep kita yaitu fearless, dilengkapi dengan elemen-elemen lainnya menjadikan HP ini akan sangat diburu oleh kalian.
Gimana, sepakat? Oke. Pasti kalian semua sudah penasaran sama harganya. Penasaran? Oke, kalau misalnya kalian sudah terpukau dengan Poco F5 dan Poco X5 Pro 5G, Poco Indonesia punya kejutan lainnya. Mulai dari smartphone Poco yang diluncurkan hari ini, produk ini akan 100% terfokus tersedia untuk pasar online. Apa alasannya? Karena kami melihat kebiasaan anak muda di Indonesia sebagai mayoritas utama pengguna smartphone Poco, ternyata mereka suka berbelanja secara online. Dan ini adalah cara kami untuk dapat menjangkau penyebaran yang merata dan lebih luas ke seluruh wilayah Indonesia. Kita mulai dari Poco X5 Pro 5G. Mungkin di komen atau kalian bisa sambil tebak kira-kira berapa harga dari Poco X5 Pro 5G. Dan di sini kita bisa lihat perbandingan dengan smartphone sekelasnya. Kita lihat dulu ya, perbandingan dari smartphone sekelasnya. Bagaimana menurut kalian harga dari Poco X5 Pro 5G? Oke, tadi ada beberapa yang sudah lihat komen-komen ya. Sebenarnya jauh-jauh hari gue sudah banyak sekali mendengar atau membaca kalau sebenarnya banyak sekali yang berharap Poco X5 Pro 5G ini di harga 4-5 jutaan. Oke, langsung aja untuk varian pertama dengan RAM 6 GB plus 5 GB expandable RAM. Storage 128 GB. Harganya adalah Rp3.799.000. Dan bagaimana menurut kalian Poco X5 Pro 5G dengan harga 3 jutaan aja? Jadi ini apakah sudah sesuai dengan perkiraan kalian? Sudah sesuai dengan perkiraan kalian? Oke, nah tapi mungkin buat kalian yang butuh RAM dan ROM yang lebih besar, tanpa berlama-lama, mari kita ke varian yang lebih tinggi. Poco X5 Pro 5G, RAM 8 GB plus 5 GB expandable RAM. Dengan storage lebih besar 256 GB. Harganya adalah Rp4.299.000. Rp4.299.000. Sekedar mengingatkan kalau kata Pak Susanto tadi, seri 7 ini sebenarnya adalah seri high-end. Benar ya Pak? Belum lagi ada kamera 108 megapiksel, layar dengan teknologi pertama Flow AMOLED yang buat jadi tipis banget bezelnya. Dan baterai yang juga nggak dikurang-kurangi, ada 5000 mAh, 67 watt fast charging. Dengan budget 3 jutaan, kalian sudah bisa menikmatin itu semua. Oke, seperti info di awal tadi, untuk produk terbaru ini hanya tersedia eksklusif di online. Poco X5 Pro 5G akan tersedia di online po.co.id dan Shopee Poco Official Store. Untuk penjualan perdana, kalian bisa langsung beli dengan online early bird di tanggal 27 Juni ini jam
2 siang, masih ada waktu 1 jam dari sekarang hingga 10 Juli 2023. Dan dapatkan berbagai benefit seperti pay letter 0%, 0% cashback dan juga lainnya. Oke? Dan Poco X5 Pro 5G juga akan hadir di platform resmi lain pilihan kalian. Sekarang, ini adalah Poco X5 Pro 5G. Oke. Gue mendekat kali ya. Ini kepada rekan-rekan media dipersilahkan untuk langsung saja diabadikan momen yang luar biasa ini. Dan ini dia Poco X5 Pro 5G. Gimana? Oke. Gua yang geser atau stage yang kita geser? Stage ya, oke, boys, gini kata. Dari aura gini, oke. Oke, mungkin untuk teman-teman media yang berada di sebelah kiri atau kanan panggung bisa bersabar. Nah, Bung Andi mungkin bisa sedikit bergeser ya. Udah aman ya teman-teman media, udah ke foto semua ya. Udah aman, baik. Oke, Poco X5 Pro 5G sudah. Berikut kita masuk ke Fearless Series. Oke. Kira-kira berapa harga dari Poco F5? Kalau misalnya tadi Poco X5 Pro 5G, tebakan harga kalian mungkin banyak yang meleset. Ayo kira-kira coba komen berapa perkiraan buat produk yang satu ini. Nah sebelum itu, seperti biasa kita coba lihat dulu. Kita lihat dari perbandingan seperti ini, dari segi chipset, Poco F5 itu jelas udah auto win. No debat, no pelan-pelan Pak Supir. Kita mulai dari varian pertama. Kita mulai dari RAM yang paling besar terlebih dahulu. RAM paling besar 12 GB yang dapat di-expand hingga 19 GB dengan storage 256 GB. Komen dulu, apakah kalian sudah benar-benar tahu harganya? Oke, dan harganya adalah Rp5.299.000. Siapa yang berani tatap mata gua sekarang? Ayo, tatap mata gua. Oke. $5 jutaan awal banget, panik enggak? Panik enggak? Gimana? Siapa yang bilang nebak 6 jutaan? Mana suaranya yang datang ke Salihara hari ini? Oke. Kita masuk selanjutnya. Banyak sekali sebenarnya untuk varian yang terkecil ini, itu bahkan para tech reviewer itu memprediksi harganya bahkan 6 jutaan.
Tapi sekarang kalian sudah tahu faktanya varian tertingginya aja cuman 5 jutaan. 5 jutaan awal. 5 jutaan awal ya. Oke. Kalau misalnya gimana menurut kalian untuk varian terendahnya 8 GB RAM dan storage 256 GB. Kira-kira berapa harganya? Sebelum gua mengannounce harga, gua akan memberikan dedikasi harga ini buat kalian semua yang sudah sabar menunggu Fearless Launch sampai hari ini. Buat kalian yang sudah menabung jauh-jauh hari. Dan bahkan buat kalian yang sudah menunda karena Fearless Launch ini. Menunda liburan ya maksudnya. Aman ya. Dan Poco F5 8 GB plus 256 GB. Harganya adalah Rp4.799.000. Truly fearless. Poco is back. Poco comeback. Gua sangat-sangat excited hari ini karena ini adalah bukti komitmen kami. Kami terus menghadirkan produk dengan performa ekstrim dan harga ekstrim. Snapdragon 7 Plus Gen 2 pertama di Indonesia hadir dengan harga 4 jutaan. Bagaimana? Panik? Mari kita bakar market teknologi Indonesia dengan Poco F5. Nah, gue akan kasih lihat, ini ada perbandingan, jadi nggak perlu banyak ngomong lagi. Poco Indonesia ini adalah perfect comeback. Perfect comeback buat kita. Dan kembali mengingatkan, produk terbaru ini hanya tersedia eksklusif di online. Poco F5 akan tersedia di official online store po.co.id dan Tokopedia. Untuk penjualan perdana mulai dari harga 4 jutaan aja. Harga online early bird-nya ini mulai dari tanggal 27 Juni jam 2 siang hingga 10 Juli 2023. Masih ada waktu sekitar 40 menit. Dan dapatkan benefit seperti free ongkir. Jadi kalau misalnya banyak komen, ongkosnya lebih mahal, ada promo free ongkir. Terus ada trade-in, jadi kalian bisa ganti handphone lama kalian dan juga masih banyak lainnya. Dan nantikan juga kehadiran di online platform resmi lainnya. Oke, kita masuk di photo ops. Sorry, yes. Oke, dipersilakan sekali lagi Jangan- kepada rekan-rekan media. Jangan Langsung. malu-malu loh kalau mau ke depan nggak apa-apa foto. Susah ya? Makanya pakai Poco F5 dong, biar bisa zoom in kan, jadi biar bisa, nggak usah kemana-mana. Atau pakai X5 Pro 5G 108 megapiksel. Oke. Oke, silakan. Pada rekan-rekan media dan ini dia Poco F5. Yang warna kuning ya? Ini hold this first. Kayak gitu. Yes. Jadi siapkan diri kalian mulai tepat jam 2 ini. Keduanya akan tersedia di po.co.id.
Buat kalian yang ingin mendapatkan benefit lebih, bisa langsung cek. Ada Poco F5 eksklusif di Tokopedia dan Poco X5 Pro 5G eksklusif di Shopee. Gua Bung Andi dan segenap tim Poco Indonesia juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha buat yang merayakan. Terima kasih juga buat kalian yang sudah bergabung di Fearless Launch event kita hari ini. See you next time. Pokoknya beraksi dan gas, gas, gas! Banyak Bung Andi atas presentasinya yang luar biasa sekali. Silahkan kembali ke tempatnya. Wow, itu dia, akhirnya kita tidak menebak-nebak lagi ya. Dan akhirnya kita sudah tahu harganya luar biasa sekali. Boleh minta tepuk tangannya untuk Poco? Tadi ini benar-benar heboh ya, benar-benar semangat banget, keren banget pastinya para tamu undangan. Dan tidak lupa juga teman-teman Poco fans yang lagi nonton bisa langsung diramein aja kolom komentarnya nih. Waduh, tadi kita sudah melihat dan kalau misalnya boleh sedikit aku recap, mungkin teman-teman yang ada di rumah para Poco fans dan juga para tamu undangan sudah sedikit lupa. Aku pengen bilangin juga bahwa Poco X5 Pro 5G series ini mulai 3 jutaan aja dan bisa langsung nih nanti jam 2 siang ya. Bisa langsung kalian beli di po.co.id dan juga di Shopee Poco Official Store. Karena banyak banget pastinya benefitnya selain harganya yang lebih murah pastinya. Kalian juga bisa mendapatkan pay later sebesar 0% cashback dan juga banyak lainnya ya. Jadi langsung saja dicek sekarang juga di jam 2 nanti sampai dengan tanggal 10 Juli 2023. Dan gak cuma itu aja, untuk Poco F5 ya pastinya ini mulai 4 jutaan aja. Dan untuk warnanya tadi udah ngeliat ya, bener-bener cantik-cantik, keren-keren semua. Warna black, blue dan juga warna white. Ini kalian juga bisa lihat di jam 2 nanti, berarti kurang lebih 1 jam lagi di po.co.id serta ada di Tokopedia-nya untuk mendapatkan harga yang lebih murah, yaitu harga di early bird price. So langsung aja ambil semua smartphone kalian, langsung beli sekarang juga daripada kalian kehabisan. Dan tidak terasa pastinya kita berada di penghujung acara. Aku pengen ingetin untuk para tamu undangan yang berada di venue untuk jangan kemana-mana dulu karena kita masih ada kegiatan selanjutnya. Dan tidak lupa aku ingin berterima kasih kepada para Poco fans di rumah yang udah nemenin nih dari awal sampai akhir acara kita pada hari ini. Kalau begitu aku Sabila Aprilia beserta seluruh kru yang bertugas pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, kita akan bertemu lagi di event selanjutnya.